hari ini. Nanti mungkin Mbak Feby bisa bantu untuk slide-nya ya. Siap, Kang Ipung. Siap, terima kasih. Baik, saat ini sudah hadir sekitar 45 orang ya, dan kita akan mulai sebentar lagi. Ya baik, sudah jam 10, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi ya, tatap muka secara online, tatap muka secara virtual ya, dalam acara diskusi Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB ya. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan. Biasa dipanggil Irfan, saya alumni dari Sekolah Bisnis IPB ya, angkatan reguler 42. Itu kurang lebih sekitar 11 tahun lalu ya. Saya kebetulan sekelas dengan Kang Asep ya, 2009. Dan alhamdulillah sekarang hari ini bisa ketemu lagi silaturahmi bareng-bareng dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman dari Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk di awal ini izin untuk memute ya atau menonaktifkan suaranya biar nanti kita bisa fokus sama orang yang menyampaikan baik itu sambutan kemudian juga dari narasumbernya itu sendiri. Nah, untuk yang pertama ya, nanti di kolom chat Bapak Ibu sekalian itu akan tersedia link ya, tepatnya link absensi. Jadi Bapak Ibu nanti sepanjang acara karena link itu akan dibuka ya kurang lebih sampai dengan jam 11:30 atau 11:30. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengisi absensi di sana. Karena ini nanti terkait dengan e-certificate atau sertifikat online ya, sertifikat elektronik yang akan nanti diberikan untuk masing-masing Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman yang mengikuti acara pada hari ini. Dan topik diskusi Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB pada hari ini mengangkat topik yang sangat menarik ya, yaitu bisnis sosial selama pandemi ya, dan juga bagaimana bisnis sosial ini bisa menjadi jalan keluar dari krisis ekonomi. Dan ini nanti akan disampaikan oleh seorang yang sangat luar biasa ya, oleh Dr. Judianto Hasan ya, kita biasanya menyebutnya manggilnya dengan Pak Yudi. Jadi nanti insya Allah Pak Yudi akan menyampaikan tentang bisnis sosial itu sendiri seperti apa, kemudian peranannya di masa pandemi seperti apa, dan nanti nih insya Allah kita akan dengarkan juga bagaimana bisa menjadi jalan keluar dari krisis ekonomi. Ya, baik untuk selanjutnya, yang pertama kita dengarkan sambutan dari Dekan Sekolah Bisnis IPB dari Profesor Nur Azam Ahsani. Untuk Prof Azam, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya dikasih fotonya, tahu aja saya habis potong rambut, jadi dikasih yang gundul, jadi pas ini gundul. Jadi saya kaget lihat foto itu, kembali masa lalu. Yang pertama, Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Teman-teman, oh ini Mas. Ada yang masuk, oke. Saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur Allah SWT bahwa kita semua bisa ketemu bersama pada hari ini. Di hari-hari terakhir Ramadan, mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Amin. Terima kasih pada teman-teman semua yang pernah hadir, juga Pak Sarwono Kuswatmaja. Semoga sehat, Pak. Lama sekali saya sempat ngobrol-ngobrol dulu dengan Bapak waktu tahun cabut gigi itu Pak, sebelum saya pergi, nggak pernah ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Terima kasih juga sama teman-teman semua. Seperti biasa, apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman alumni yang menyelenggarakan menyelenggarakan acara seminar pada setiap hari Jumat pagi. Ini saya kira sebelum yang terakhir. Untuk itu, atas nama keluarga besar Sekolah Bisnis IPB, perkenan kami mohon maaf lahir batin atas segala salah dan khilaf selama ini. Mudah-mudahan selalu terjalin komunikasi yang sangat baik di antara kita, sehingga makin hari
ke sana kontribusi kita untuk negeri, untuk masyarakat menjadi semakin bagus. Itu yang paling utama. Kemudian bagi yang bukan IPB tadi Bu Ririn sempat menyebut DMP khawatir ada yang belum paham. Jadi kami ini di sekolah bisnis namanya. Banyak orang yang bilang kok di IPB ada sekolah bisnis. Ya, memang kami punya sekolah bisnis yang diinisiasi awalnya dari program Magister Manajemen Agribisnis tahun 91. Kemudian karena bagus, pemerintah meminta kita menawarkan program S3, Doktor Manajemen dan Bisnis, itu tahun 2005. Dan kemudian tahun 2015 kita membuka program S1 yang tahun kemarin lulus untuk pertama kali. Jadi kami sejarahnya agak berbeda. Kalau orang buka S1 dulu, baru S2, S3, kita dari S2, S3, setelah mapan baru diminta buka S1. Kira-kira begitu. Kemudian kita juga menyelenggarakan banyak kerjasama, baik riset, bisnis, konsultasi, maupun eksekutif dalam program, dan program-program lain yang silakan dilihat nanti di Twitter atau di Instagram atau di Facebooknya Sekolah Bisnis. Nah, terkait dengan acara ini, sekali lagi terima kasih. Di luar acara himpunan alumni pada setiap hari Jumat pagi, kita juga punya acara Business Talk Series sebelum Lebaran kemarin pada hari Minggu jam 10, tapi setelah Lebaran mungkin nanti kita pindah jangan hari Minggu, karena hari Minggu itu hari gerida keluarga, mungkin kita bikin sore atau malam hari, nanti kita cari waktu yang paling pas. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyiapkan acara dengan baik, juga yang sudah berkenan menjadi pembicara hari ini, Pak Yudianto Hasan. Terima kasih Pak berkenan berbagi waktu dan curahan tenaganya. Mudah-mudahan manfaatnya besar untuk negeri ini. Nah, ke depan saya kira ada Pak Sarwono di sini. Barangkali ini saya langsung nodong ini Pak. Suatu saat mungkin kita mohonkan untuk Pak Sarwono berkenan mengisi juga itu di Business Talk Series kita. Kalau Bapak berkenan, nanti kita jadwalkan, bisa bicara tentang lingkungan, bisa bicara tentang, rasanya Bapak pernah menjadi Menteri Kelautan juga, Pak. Nah, kelautan monggo aja, sesuai dengan apa yang Bapak ini. Saya kira gitu. Dengan senang hati. Siap, izin nanti kami jadwalkan, Pak, ya. Baik. Ya. Jadi intinya kita ingin bahwa apa yang kita bisa perbuat untuk masyarakat bisa dilihat sebanyak mungkin orang. Hari ini jam segini sudah 74. Kalau Business Talk Series itu bahkan lebih dari 500 yang ikut seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita bagikan bisa menjadi amal jariah kita di akhirat nanti. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Kita berdiskusi, saya akan menyimak. Saya kembalikan waktunya pada Mas Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Prof. Azam ya sambutannya. Dan di layar Bapak Ibu sekalian bisa lihat juga ada informasi terkait dengan pemberian beasiswa gitu ya. Nah, nanti ini bisa kita lihat, apalagi kalau zaman sekarang kita bicara sosmed, ini ada berbagai macam kanal yang bisa dihubungi atau dikontak terkait dengan informasi pemberian beasiswa ini. Dan Bapak Ibu sekalian, itu di bawah ada kolom chat ya. Bapak Ibu bisa saling sapa, mungkin bisa kasih tahu juga nih asalnya dari mana. Jadi kita bisa saling silaturahmi. Karena kan tadi Prof. Azam bilang juga ya, kalau lagi BTS itu bisa dari Sabang sampai Merauke. Di sini juga kita bisa tahu nih dari mana-mana aja dan kita bisa silaturahmi bareng. Dan spesial sekali pada hari ini ya, kita juga kedatangan Pak Sarwono. Selamat datang Pak. Selamat bergabung. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, bisa selanjutnya. Nah, selanjutnya sedianya ada sambutan dari Ketua Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB ya. Cuma nanti akan menyusul kemudian setelah beliau bergabung. Baik, bisa langsung lanjut ke bagian, thank you Mbak Feby, ke bagian sebelum kita masuk ke topik utama, ke topik utama dari narasumber, saya akan bantu bacakan di sini profil ya dari narasumber kita, yaitu Dr. Yudianto Hasan atau Pak Yudi. Di sini kita bisa lihat latar belakang pendidikannya mulai dari S1 di bidang teknik ya, di sini metalurgi dari Universitas Indonesia, kemudian lanjut ke London ya di City University, kemudian Master of Management-nya di Universitas Indonesia dan PhD-nya di Business Management atau Manajemen Bisnis di Institut Pertanian Bogor ya. Dan beliau pun saat ini menjadi direktur dari PT Berjaya Nusantara Energi dan juga menjadi presiden dari Apkenindo. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang sangat menarik pada hari ini, agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga penuh keberkahan, mari kita mulai dengan membacakan doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, dipersilakan.
Amin. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara ya, masuk ke topik pada hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan rundown dan tata cara pada acara diskusi Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB ini. Mungkin Mbak Feby bisa bantu ditampilkan juga ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian bisa melakukan absensi peserta ya, itu ada di kolom chat ya. Kita bentuk dalam bentuk bit.ly absensi diskusi HA4. Jadi tinggal klik di sana, kemudian masukkan data sejelas mungkin karena nanti ini terkait dengan pemberian e-certificate ya. Kemudian ketika narasumber nanti Pak Yudi melakukan atau menjelaskan materi pada hari ini, melakukan pemaparannya, diharapkan peserta menonaktifkan atau memute speakernya untuk kenyamanan kita bersama ya, agar suaranya terfokus pada narasumber, jadi kita bisa mendapatkan informasi dan pemaparannya secara jelas dan mendetail. Kemudian saat Q&A ya, pemberian pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa mulai menuliskan di kolom chat ya. Jadi di kolom chat bisa menuliskan pertanyaan apa yang nanti akan disampaikan untuk Pak Yudi seselesainya dari pemaparan. Jadi nanti akan saya bantu bacakan. Kemudian nanti setelah Q&A yang tadi dari chat itu sudah selesai, Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman bisa juga klik raise hand ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk langsung menanyakan ke Pak Yudi. Jadi bisa juga kalau memang kondisinya siap memungkinkan bisa sambil dibuka videonya, jadi bisa saling ya bertatap muka secara virtual, secara online dan langsung bisa menanyakan pertanyaannya ke Pak Yudi. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sudah saya bacakan rundown dan tata cara untuk mengikuti diskusi pada hari ini. Lalu sekarang langsung saja kita lanjut ya, kita lanjut ke materi utama, yaitu diskusi dari Himpunan Alumni Sekolah Bisnis PB pada hari ini, yang berjudul Bisnis Sosial Selama Pandemi dan Sebagai Jalan Keluar dari Krisis Ekonomi. Ya. Untuk Dr. Judianto Hasan, ya, Pak Yudi, kami persilahkan. Terima kasih, Pak Moderator. Sama-sama, Pak. Bang Irfan, Pak Sarwono, Sobat Maja yang kami hormati, Pak Dekan, Prof. Nur Azam, yang kami hormati, sahabat-sahabat semua yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan pada Himpunan Alumni SBIPB, Kang Asep, Pak Rudi mungkin nanti join sebentar lagi, atas acara hari ini. Sebenarnya udah diminta Kang Asep dari dulu, tapi saya mohon maaf Kang, emang menyiapkannya juga ada sedikit waktu, karena sekarang juga udah join sama salah satu lembaga negara gitu ya, saya sebagai tenaga ahli di sana. Semoga pagi ini dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan suatu paparan mengenai bisnis sosial. Sudah 2 kali kalau nggak salah ya Pak Asep ya, saya menyampaikan di sekolah bisnis waktu program S1 dan S2 ya. Dan mudah-mudahan hari ini kalau mendapat masukan dari sharing yang akan saya lakukan dan juga sedikit bisnis science-nya seperti apa di bidang bisnis sosial ini, karena akan banyak hal-hal menarik yang bisa ternyata banyak membantu masyarakat di seluruh dunia gitu ya. Nanti ada beberapa case yang nanti kami sampaikan, mudah-mudahan bisa jadi topik bahasan nantinya di sekolah bisnis. Idam-idaman kami Prof. Azam kalau nanti bisa jadi kurikulum di sana akan sangat bagus sekali gitu. Saya sebenarnya juga sempat nyampein di UI di waktu itu di Fakultas Teknik, tapi saya rasa bisnis sosial ini cocok disampaikan di sekolah bisnis ya, karena di Harvard juga sekarang itu menjadi salah satu kurikulum, dan nanti ada salah satu profesor yang sangat kita kenal sekali sekarang beralih lebih membahas pada masalah bisnis sosial ini. Dan kebetulan sekali kita tahu bahwa terjadi pandemi yang dari seluruh dunia yang banyak mengakibatkan berbagai persoalan. Tadi gambarnya sebenarnya bukan satu pria dengan 2 wanita, maksudnya adalah sebenarnya sekarang justru banyak pebisnis sosial, hasil riset di Indonesia itu banyak kan sebenarnya wanita, dan
Cuma yang sering muncul ya mungkin di berbagai media justru banyak prianya, tapi sebenarnya lebih banyak wanitanya. Itu hasil riset resmi. Nah, kita udah tahu, ini kami sampaikan, mungkin semua juga udah ngerti efeknya pada sosial dan ekonomi, dan kepada sektor real kita akan menghadapi, lanjut, silakan. Kita akan menghadapi potensi, ya, ada 2 skenario yang Bu Sri Mulyani dan juga ini dari Pak Wamenkyu waktu itu paparan di webinar kami ambil. Ada 2 skenario dan masih dianut oleh pemerintah sepanjang saya tahu, yaitu ada skenario berat dan paling berat. Nah, dua-duanya mengakibatkan potensi kemiskinan dan pengangguran yang mungkin meningkat. Kita tahu juga akan GDP kita akan yang berat mungkin masih sedikit di atas 0 ya. Kalau yang paling berat udah negatif. Dan itu akan mengakibatkan banyak efek-efek yang luar biasa sekali gitu. Kita juga tahu bahwa permasalahan di Indonesia dengan adanya kemiskinan dan pengangguran bukan permasalahan yang kecil. Kita memiliki negara yang demikian luas dengan struktur sosial yang demikian besar gitu ya, harus kita hadapi bersama-sama. Nah, di berbagai negara juga walaupun banyak stimulus, kita tahu bahwa akan ada stimulus dari pemerintah, tapi seperti disampaikan Bu Ani Ratwati sebelumnya, how deep we can go, gitu ya, dan how long, gitu. Jadi berapa dalam dan berapa lama kalau seandainya potensi sangat berat ini terjadi, gitu ya. Nah, ini mungkin sebaiknya bagaimana kita meringankan. Kita bicara negara bukan hanya pemerintah, tapi kita bersama-sama, ya, kita bisa mencari peluang-peluang untuk mengurangi akibat-akibat daripada pandemi tersebut ya terhadap berbagai sektor. Ya. Mudah-mudahan masalah kemiskinan dan pengangguran ini bisa kita hadapi bersama. Gitu. Silakan. Nah, di G20 kemarin di Osaka ya, mereka mulai mengadopsi namanya Social Progress Index. Nah, di mana bukan hanya ukuran kemakmuran suatu negara, bukan hanya diukur dari GDP-nya, tapi juga diukur dengan dimensi sosialnya. Jadi dimensi sosialnya. Ini yang kami dapatkan. Tapi kalau mau tahu posisi Indonesia sebenarnya itu dekat-dekat Georgia ya, segitu dekat garisnya ya, sekitar situlah gitu. Jadi yang kita khawatirin adalah kalau seandainya ya tentu apakah GDP akan tuh tadi udah dibilang negatif ya, kalau sangat berat kita akan bergeser ke kiri dan nah, akibatnya apakah masalah sosial ini dengan berbagai dimensinya ya, sebenarnya di SDG sendiri udah ada dimensi-dimensi tersebut mengadopsi juga dimensi yang ada di di Sustainable Development Goals ya, SDG. Ada berapa dimensi itu sebenarnya umum ya, kita juga bisa tahu. Nah, posisinya bisa akan turun lagi juga ke bawah, jadi ke kiri dan ke bawah, sehingga mungkin posisi kita makin mendekati Kamboja atau seperti apa ya, nanti kita harapkan itu tidak terjadi gitu, seperti itu. Jadi kalau lihat seperti ini, masalah sosial ya, dimensi sosial itu menjadi sangat penting sekali. Memang ada kritik-kritik terhadap indeks ini gitu ya. Orang bilang banyak dimensi-dimensinya sebenarnya juga tergantung dari masalah modal juga ini miliki. Tapi saya kira ini tergantung juga ada banyak hal-hal positif. Saya sangat mendukung sekali Social Progress Index ini. Lanjut. Nah, ini saya ambil dari mungkin banyak yang udah punya e-survival. Saya lihat bagus ini graf. Dia juga rupanya si penulis saya juga ngambil dari sumber lain. Dan ini yang menarik adalah bahwa kita menghadapi 3 tahap gitu ya. Dan ini kalau kita bicara sebagai suatu usaha gitu ya, kita akan
dan harus menuju transformasi. Jadi kita nggak bisa lagi seperti business as usual seperti sekarang gitu ya. Dan kalau di sini kalau lihat ini sebenarnya perusahaan yang sudah eksis ya, banyak kok kita contoh-contohnya saya lihat juga banyak sudah mulai mengedepankan kebersamaan, mengedepankan masalah-masalah yang dihadapi ya sebagai salah satu marketing tools mereka, dan mereka juga mulai mengadopsi berbagai produk ya yang gue lihat di core tersebut. Dan di adjacent ini kalau ada orang mengistilahkan sebagai near coba kembali lagi near normal gitu ya, dan yang new normalnya di transformation. Dan hal ini juga mulai oleh di pimpinan negara ini hal-hal yang terkait dengan transformasi. Jadi kalau seandainya suatu perusahaan baru kita nanti ke depan, sebaiknya ya kita udah mulai sekarang udah bilang di near normalnya ada Jason, dan kita transform ya, ada banyak cara dan teknologi dan inovasi yang bisa kita adopsi terkait dengan near normal dan new normal. Udah banyak kita lihat mungkin di WA group ya, banyak inovasi gitu ya, misalnya gimana nanti di near normal atau new normal itu kita bisa di kafe gitu atau di restoran, tapi ada sekat-sekatnya gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali inovasi baru yang secara sosial dibutuhkan. Silakan. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan, jadi Michael Porter ini profesor di Harvard, dan beliau tadinya adalah strategi ya, kita kenal competitive strategy, competitive advantage dari beliau. Dan sekarang justru di Harvard beliau itu lebih banyak fokus pada social business. Jadi lebih banyak literatur yang Profesor Porter sampaikan itu terkait dengan social business, dan memang minat masyarakat bisnis dan juga akademisi ke social business itu makin besar sekali. Silakan. Nah, ini salah satu kenalan saya, pemenang hadiah Nobel. Kenalnya lewat Facebook aja sebenarnya, Kang As. Jadi ini adalah, ya kita udah tahu semua lah, Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank gitu ya. Bagaimana beliau bisa memberikan solusi kepada masalah sosial di Bangladesh. Kita tahu sendiri Bangladesh adalah negara yang sangat-sangat miskin sekali gitu ya, boleh dibilang. Dan beliau mencari cara, dan salah satu apa yang beliau sampaikan adalah bisnis sosial, di mana salah satu bisnis sosial ya yang nanti ada beberapa kriterianya ya, yang beliau sampaikan adalah bahwa non-profit distributed gitu ya. Jadi sama sekali tidak ada profit dan dividen yang diberikan kepada si investor. Tapi beliau cukup sukses, dan sangat sukses malah, dan bahkan mendapat hadiah Nobel untuk kegiatan-kegiatan beliau. Bagaimana beliau fokusnya juga pada kaum wanita gitu ya di sana, dan anggapan beliau adalah itu akan lebih mudah untuk pengembangan keberadaan dari Grameen Bank sendiri, karena loyalitas dari kaum wanita terhadap Grameen Bank, sehingga perputarannya juga makin lama makin besar. Mungkin suatu waktu kalau bisa diundang ke Indonesia, Prof. Azam, mungkin bagus sekali gitu, kita undang sekolah bisnis kita gitu, dia bisa bicara. Lanjut. Nah, ini tadi udah dari luar, sekarang dari Indonesia. Ini Ibu Mursida Rambe, ini beliau pendiri dari BMT Beringharjo. Saya lihat di literatur yang dibuat oleh lembaga asing, nah ini BMT Beringharjo yang salah satu yang masuk ke dalam laporan mereka. Dan
Nah, ini saya luar biasa ya kalau lihat cerita di laporan. Sebesar belum pernah ketemu langsung, nanti kalau mungkin ke Jogja saya pengen beliau fokus itu awalnya di Pasar Beringharjo, ya kita tahu semua Pasar Beringharjo, dan beliau berusaha menyelesaikan untuk pendanaan pelaku-pelaku pasar di sana. Ya kita tahu itu pasarnya bukan pasar yang dulu itu belum modern sekali ya. Dan di tahun 97 beliau mulai dengan capital modal 1 juta rupiah. Sekarang BMT Beringharjo ini asetnya mungkin sekitar 105 miliar rupiah ya. Mungkin lebih ya. Itu tahun 2 tahun lalu itu 105 miliar rupiah dengan awal 1 juta rupiah bertiga. Kalau nggak salah beliau 3 orang sama teman-teman beliau gitu ya. Dan punya cabang di beberapa provinsi ya. Dan kalau di Pulau Jawa banyak sekali cabangnya, bisa lihat di websitenya. Luar biasa sekali perjuangannya, dan yang sangat penting itu adalah beliau melihat gap atau masalah yang ada di masyarakat saat itu gitu ya, dan bagaimana kebutuhan masyarakat langsung saat itu ya, dan kebetulan di Pasar Beringharjo adalah kebutuhan modal ya untuk perputaran penjualan hari itu pada banyak pedagang kecil saat itu gitu. Dan beliau berhasil gitu ya, dan satu kebanggaan sendiri adalah beliau ini ya tidak melihat pada zaman itu ya 97 ya, mungkin internet juga belum banyak ya, saya juga belum ada akses internet saat itu mungkin. Dan beliau biasa misalnya secara langsung ya, tidak melihat atau meniru yang lain, beliau merasakan langsung gitu ya, sehingga dan bisa memiliki ide dari 3 orang tersebut untuk menyelesaikan langsung gitu. Memang ada dibimbing juga oleh Dompet Duafa ya di awal-awal, sehingga beliau bisa besar untuk upscaling dari kegiatan di BMT Beringharjo tersebut. Lanjut. Nah, tadi kita bicara bisnis sosial. Apa sih sebenarnya bisnis sosial itu? Dan kenapa bisa sebagai solusi terhadap problem sosial dan lingkungan? Dan ini adalah lebih sustainable. Secara teori itu bisnis itu ya harus profit maximization ya, kita harus memaksimalkan profit kepada pemegang saham. Fokusnya jadi pada bisnisnya ya. Nah, kalau di bisnis sosial sebenarnya sedikit bergeser ya, lebih pada stakeholders ya, lebih banyak pada stakeholders dan impact-nya ya. Jadi ukurannya dan impact-nya terhadap sosial dan lingkungan. Jadi mungkin tepat sekali Pak Sarwono. Terima kasih sekali Bapak bisa hadir hari ini gitu ya. Tapi juga masalah-masalah lain, kesehatan, pendidikan. Nah ini di near normal dan new normal ini, masalah kesehatan, pendidikan, dan juga kelembagaan, banyak lagi ya. Kebetulan saya juga awal di bidang energi, dan nanti saya ini ada beberapa case study yang kami lakukan di bidang energi. Sebenarnya bisnis sosial itu sama seperti yang lain gitu. Kita yang tahu adalah ya dermawan gitu ya, dan juga ya charity gitu ya, dan CSR. Lebih banyak orang lebih membicarakan hal itu gitu ya. Tapi pendekatan bisnis dan ya kita teman-teman yang di sekolah bisnis juga tahu bahwa pendekatan bisnis ini sebenarnya dengan model bisnis yang berkelanjutan, dan juga selain menjamin keberadaan tersebut juga akan memudahkan. Jadi secara hipotesis dari Prof. Muhammad Yunus, yang beliau profesor sebenarnya juga, itu adalah bisnis itu kalau dibentuk dalam suatu badan usaha itu lebih menjamin keberlanjutan. Yaitu pertama adalah kerjaan resource itu lebih mudah ya, resource itu. Jadi mengumpulkan resource kalau kita dalam bentuk
perusahaan akan lebih mudah. Dan kedua, upscaling ya, upscaling daripada kegiatan kita. Misalnya kita punya inovasi gitu ya, yang nanti secara sosial bisa membantu meringankan, ya, banyak ya, kita sekarang ada banyak herbal, banyak segala macam solusi kesehatan yang mungkin dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai daerah. Nah, kalau kita mau upscaling, misalnya nasional dan mungkin internasional, kalau dalam bentuk suatu usaha bisnis, ya, misalnya badan usaha, ya, CV, operasi atau PT, sekalipun gitu ya, itu akan lebih memudahkan upscaling tersebut. Nah, cuma tinggal dibikin suatu aturan di dalam aktanya, seperti apa kegiatan bisnis sosial itu, ya, dan juga bagaimana mengenai pendekatan dari pemegang saham ya, dan manajemen terhadap keberlanjutan dan dividen. Ya. Sudah demikian, lanjut. Nah, ini adalah apa kerangka dasar bisnis sosial tersebut ya. Kalau kita lihat bahwa harus ada impact, tadi saya sudah sebut ya, ada social mission. Nah, ini harus disebut di aktanya gitu ya. Mungkin sebenarnya banyak BUMN, kalau kita perhatiin, saya sendiri pernah bergabung di 2 BUMN, itu social mission-nya kuat gitu ya. Sebenarnya ada gitu. Nah, cuma banyak empowerment ya, harus ada empowerment, pemberdayaan yang diberikan ya. Jadi lebih banyak supervisinya ya nanti dilakukan oleh pebisnis sosial tersebut. Dan juga etika bisnis ya, prinsip-prinsip etika bisnisnya ya, yang kebanyakan kalau saya perhatiin dari Baliataru yang jadi besar sekali gitu ya, itu memang etika bisnisnya kuat sekali. Yang mungkin kalau pernah tahu Ashoka gitu ya, sekarang juga udah di Indonesia, juga etika bisnisnya kuat sekali. Bagus juga, kita kadang website-nya kita pelajari gitu, bahkan mereka punya teori sendiri seperti apa. Terus dana yang didapetin atau keuntungan yang didapetin, ya, misalnya retain earnings-nya gitu ya, itu direinvestasi untuk social mission tersebut. Dan tujuannya adalah sustainability, keberlanjutan dari usaha bisnis sosial tersebut. Kira-kira demikian, ini dari salah satu literatur saya ambil, kerangka dasar bisnis sosial. Lanjut. Nah, ini dia, ini suatu diagram yang mungkin bisa menjelaskan ya. Kalau kita biasanya tadi charity ya, perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga ya yang memberikan charity, donasi gitu ya, itu benar-benar ya mereka tidak berharap adanya keuntungan ya, keuntungan itu bukan yang mereka harapkan, gitu. Tapi lebih pada bantuan sosialnya ya, yang diberikan kepada membantu suatu masyarakat sehingga bisa lebih berdaya. Kalau di kuantum paling kanan ya kita tahu bahwa ya traditional business, profit maksimisasi, ya kita bicara return gitu ya, dan banyak ada indikator-indikator gitu, KPI yang harus mesti dipenuhi gitu. Memang banyak dari bisnis sekarang mungkin udah mulai CSR ya, kalau kita lihat di diagram tersebut, melakukan CSR juga kedermawanan, kedermawanan gitu kan. Nah, social enterprise itu, bisnis sosial itu ada di tengah di antara charity dan traditional business ini ya, bisnis yang tradisional yang umumnya kita bisa lihat gitu, dan kita sering interaksi ya, mungkin produk-produk mereka. Jadi di social enterprise ini juga ada dibagi lagi ya, di ini adalah
jadi lebih pada for profit ya, paling kadang ya tetap profit juga utama gitu ya. Tapi yang banyak kan sekarang di tengah ya, itu direinvestasikan ya, seperti tadi diagram tadi ya, untuk sustainability dari kegiatan badan usaha tersebut gitu. Nah, kemudian yang dipilih adalah lebih banyak charity-nya dibanding lebih banyak sumbangannya kepada masyarakat, kepada customer-nya. Saya sendiri pernah mengalami langsung ini. Di sini saya juga, walaupun pernah saya melakukan kegiatan-kegiatan udah lama ya, yang saya juga ngerti dulu ada isu sosial udah tahun yang lalu, dan saya cerita sedikit. Saya juga mengalami sendiri apa yang saya alami di mana saya melakukan suatu operasi besar gitu ya, dan saya kaget juga ternyata kok biayanya bisa semurah itu gitu ya. Dan perbedaannya dengan kalau saya lakukan operasi itu di Indonesia itu kira-kira setengahnya gitu. Saya juga ingin mendalami untuk bisa begitu ya. Tidak ada perbedaan sebenarnya dengan kalau servisnya maupun peralatannya gitu. Dan saya juga nggak nyangka gitu bisa lebih setengah daripada di Indonesia. Dan ternyata saya tanya, itu ternyata mereka usahanya adalah usaha sosial gitu ya, bisnis sosial. Mereka tetap ngambil profit, tapi karena di struktur permodalannya itu banyak charity yang mendanai itu ya, dan tidak meminta lagi dividennya, sehingga mereka di struktur biayanya sangat rendah sekali. Gitu. Padahal juga peralatannya sangat-sangat modern, nggak kalah lah sama yang pure traditional business gitu. Dan nggak kurang-kurang lagi gitu, dari Indonesia banyak sekali pasiennya di situ gitu ya, sangat dan mereka tidak ngeliat-ngeliat gitu ada perbedaan antara pasien lokal atau pasien dari luar negeri seperti dari Indonesia. Silakan lanjut. Nah ini dia, saya tabel ini sampai 2011 ya kalau nggak salah. Ini saya dapat di internet ya, ternyata memang di Harvard itu social enterprise itu udah menjadi salah satu topik yang sangat diminati dan makin besar gitu ya. Para pelajar juga banyak makin berminat pada social enterprise ini, bisnis sosial gitu ya. Kenapanya nanti saya cerita juga ya. Dan ya kita tahu sendiri Harvard ya, dan kita tahu seperti kayak Profesor Michael Porter gitu ya, bagaimana mereka sekarang fokus ke bisnis sosial ini, berarti ada the changing of environment ya, business environment ya di Amerika, dan ternyata juga banyak menghasilkan selain memecahkan masalah, tapi juga bisa juga banyak memberikan manfaat benefit yang tidak kecil juga ya kalau kita monetize dari kegiatan-kegiatan bisnis sosial tersebut. Lanjut. Nah, ini dari Profesor Porter ya. Jadi ada pendekatan bahwa awalnya dari filantropi ya, kalau kita lihat ini penjelasannya tadi saya sudah jelaskan sedikit dari CSR ya. Yang sustainability-nya memang kalau pengalaman saya di CSR banyak masalah juga di sustainability, keberlanjutan dari proyek CSR tersebut gitu ya, karena ada berbagai hal dan memang kadang-kadang sulit memitigasi risiko, apalagi kalau jauh dari kita, misal kita di Jakarta atau di Bogor, dan proyek-proyek CSR kita ada di mana gitu ya, dan kalau tidak berbentuk kelembagaan yang jelas juga CSR tersebut kadang-kadang bisa tidak menjadi apa-apa ya, setahun 2 tahun bisa mudah menguap begitu aja. Nah ini hal-hal yang banyak diamati, ada beberapa kelemahan di CSR tersebut di diagram ini Prof. Porter jelaskan harus bagaimana memitigasi risiko dan harm itu ya
kerusakan atau kekurangan daripada CSR tersebut. Nah, ini sekarang creating shared value ya, jadi lebih pada nilai-nilai bersama dengan masyarakat ya, mungkin saya terjemahnya kalau salah gitu ya. Jadi pendekatannya dengan cara bisnis gitu ya, dan dengan suatu bisnis model berbagai kebutuhan yang sosial di masyarakat gitu. Dan ini creating shared value ini adalah diperlukan suatu inovasi ya, saya lihat, sehingga value-nya, share value-nya itu akan lebih mudah, ya bisa diterima masyarakat, dimanfaatkan bersama, sehingga value itu bisa lebih banyak nanti di upscaling dan makin besar, artinya makin banyak masyarakat yang akan menikmati dari shared value tersebut. Lanjut. Nah ini dia, ini suatu menurut saya yang sangat penting sekali gitu. Jadi kalau kita di bisnis pasti belajar ini masalah value of the firm gitu ya. Nah saya juga waktu belajar mengenai investment gitu di Inggris itu juga lebih pada saat itu business value ya. Kita bicara discounting net cash flow kita gitu ya. Kita jadi dapat present value, NPV, terus kita bicara ROI, semua mengenai business value-nya gitu. Nah, belum diukur, belum dihitung social value-nya. Jadi sampai sekarang pun saya juga ada beberapa proyek, kebetulan saya juga jadi kadang-kadang nyambi juga jadi konsultan gitu ya, ngamen mana-mana. Lebih masih banyak pada business value. Tidak mencoba apa social value-nya. Nah, kalau saat ini value of the firm, contoh asarnya aja deh, Facebook itu 330 miliar dolar gitu. Padahal dia revenue-nya cuma 9 miliar dolar lebih. Kalau kita bicara business value-nya, orang kan suka bingung, kok bisa 330 miliar dolar itu gitu. Nah, ini dia. Ini gimana peran social value-nya gitu ya. Yang besar sekali gitu ya. Jadi sekarang udah 2 miliar. Dan ada banyak cara monetizing-nya gitu, tapi monetizing dengan cara bisnis itu tadi menghasilkan 9 orang bilang, oh big data gitu ya. We can create things gitu. Terus nilai dari bisnisnya itu 9 miliar US dollar aja gitu. Tapi value of the firm-nya 330. Satu lagi adalah mungkin kayak Snapchat juga ya, itu Snapchat itu berapa, 30 miliar dolar gitu ya. Nanti saya ada cerita sedikit. Nah, kalau kita sebagai pebisnis sosial, coba tekankan pada social value ini dulu. Kalau waktu kita memulainya, tekankan pada social value. Akan berbeda sekali gitu ya. Kita bikin startup, apa social value-nya yang bisa kita dapatkan gitu. Apalagi selama masa pandemi ini gitu dan near normal gitu. Itu kita bisa mendapatkan social value yang mudah, cepat ya, dan besar sekali pengaruhnya. Membantu masyarakat, social value kita akan bisa tinggi gitu, dan nanti kalau di upscaling akan luar biasa besar. Kalau kita lihat banyak memang di berbagai media gitu ya sebenarnya, nah itu social value kita banyak, Instagram macam-macam sebenarnya itu di social value ya. Mungkin memang sulit mengukurnya ya, tapi saya kira kalau kita melihat ya pengalaman udah ada ya, di Indonesia sendiri unicorn tersebut
juga Dekakorn itu juga awalnya juga social value-nya gitu ya. Kita tahu Gojek itu sebenarnya awal social value, mungkin juga Pak Menteri Nadiem juga belum nggak nyangka gitu ya. Ternyata business value-nya jadi luar biasa besar gitu. Jadi kalau kita sebagai pebisnis sosial, pikirkan tentang value of the firm gitu ya. Jadi kita value of the firm itu yang kita lihat. Jangan pikir mengenai business value-nya dulu. Oh, revenue-nya cuma 5 juta nih sebulan, 10 juta. Coba pikirkan social value yang besar yang akan kita bisa dapetin. Jadi apa-apa yang kita kerjakan itu harus banyak memperhatikan social value. Kita misalnya dari berapa dari customer gitu, atau berapa, bukan kita sebut sebagai customer, mungkin sebagai seperti mitra gitu ya. Ada banyak perusahaan yang memanfaatkan social value sebenarnya udah lama gitu ya, dari kapan gitu ya. Seperti misalnya ya kita lihat beberapa perusahaan peternakan gitu ya, dan ternyata social value itu memberikan business value ya, nilai bisnis yang luar biasa sekali pada mereka sudah itu gitu. Nah, saya lanjut, saya akan berikan contoh lagi nih. Nah ini, belum contoh nih. Ini mohon maaf nih, kok gambarnya peri aja nih, Kang Asep nih saya lihat ngambilnya ini. Sebenarnya ada 4 dimensinya ya dari anatomi ya, dari pebisnis sosial. Ya saya sendiri mungkin saya juga nggak semuanya ya bisa ini. Nah ini yang perlu kita bedah adalah satu, ini pertama adalah apakah ini 4 ini saja gitu ya? Karena secara ini saya ambil dari literatur luar ya, karena saya sampaikan di sini untuk kita bisa berpikir apa perlu ada semacam riset lagi ya. Ada berapa riset-riset yang saya lihat gitu, tapi tidak membahas ke detailingnya ya, apakah dimensi-dimensinya ya dari pebisnis sosial. Mungkin nanti bisa secara kualitatif gitu ya, atau riset bisa dibikin kuantitatif juga. Kita belum tentu seseorang bisa memiliki keempat-empatnya gitu. Bisa mungkin 2 atau 3 aja. Nah, kebanyakan pebisnis sosial itu tidak melakukannya sendirian gitu. Oleh karena itu, contoh aja tadi Bu Rambe tadi ya, BMT Brand Hadir, kita melakukan sendirian bertiga. Nah, itu sesuai sama banyak dalam model manajemen bisnis yang sekarang adalah kolaborasi. Jadi, perlu kita garis bawahi, seorang pebisnis sosial atau calon pebisnis sosial, dia harus siap melakukan kolaborasi. Maka saya beberapa teman-teman yang saya coba berikan inspirasi gitu ya, dan mudah-mudahan hari ini juga paparan dari kami bisa memberikan inspirasi kepada ibu dan bapak sekalian mengenai bisnis sosial ini untuk bekerja dengan teman dekat, dengan keluarga gitu ya, untuk melakukan kegiatan bisnis sosial ini ya. Ya kita bisa saling mengisi, mungkin kita jadi kekurangan gitu. Project saya juga, kita juga tim ya, berapa orang, sehingga lebih mudah ya. Saya sendiri juga sadar ada berapa kekurangan di sini, ternyata teman saya ini bisa mengisi kekurangan tersebut, gitu ya. Sehingga kita bisa secara tim nantinya menghadapi berbagai persoalan dalam pengembangan bisnis sosial tersebut. Lanjut. Nah ini sebenarnya ya kalau udah tahu pasti Jan ini pendiri WhatsApp ya. Beliau berdua ya awalnya. Itu sama sekali nggak berpikir bahwa WhatsApp itu untuk dia jadi bisnis di aplikasi secara umum gitu ya, untuk sehingga bisnis value besar. Beliau awalnya mungkin sampai terakhir ya, sampai dijual di Facebook, pengennya adalah ini gratis gitu. Bahkan bisa berkomunikasi, memanfaatkan WiFi gratis gitu.
sehingga bikin aplikasi berdua sama temannya di satu kubikel gitu ya, di salah satu sudut storage gitu ya. Kedua dia bikin aplikasi ini yang kita tahu sekarang luar biasa sekali, banyak digunakan. Kita kadang-kadang nggak baca WhatsApp sehari aja udah bingung gitu. Kita kayak kehilangan dunia. Nah, WhatsApp ini waktu dibeli oleh Facebook itu nilainya berapa tahun yang lalu itu nilainya sekitar 19 miliar dolar gitu. Dia juga nggak nyangka. Gitu. Dari mana value of the firm-nya? Karena orang bertanya dari mana gitu. Ya kita tahu sendiri penggunanya udah miliaran ya WhatsApp. Memang kalau secara total Facebook masih lebih banyak. Tapi dengan nggak pikir ya kita ya bahwa gratis itu semua sekarang juga masih ini kadang-kadang sekolah bisnis saya juga berdiskusi gimana valuation sehingga dapat dari firm value sebesar 19 miliar dolar waktu Facebook membeli WhatsApp itu ya. Itu adalah suatu hal yang mungkin revenue-nya juga nggak besar, saya lupa ya persisnya, tapi nggak besar juga gitu, nggak 9 miliar dolar seperti kayak Facebook gitu. Dia masih jauh di bawah Facebook gitu. Kalau secara business value-nya ya, jadi dari kegiatan bisnis revenue gitu ya. Mereka mungkin dari iklan, mungkin premium. Orang bilang, oh WhatsApp kan udah premiumnya juga ada ya, tapi berapa ya? Nggak ini. Nah monetizing itu bagaimana bisa come up kepada 19 miliar dolar itu adalah kita bisa lihat social value-nya tadi ya, share value-nya yang bisa kita dapatin. Memang orang bilang, oh dengan big data lagi ya, dengan big data, dengan artificial intelligence dan machine learning mungkin ini bisa dimonetize lagi ya, banyak diberikan keluar berbagai pihak gitu. Ada presumption kayak gitu. Tapi penekanan adalah bahwa nilai sosial ini jauh-jauh lebih besar daripada nilai bisnis ya, sehingga sekarang orang lebih melihat pada firm valuation ya, penilaian dari firm ya, dari perusahaan secara keseluruhan, dua hal itu. Lanjut, ini salah satu contoh ya. Lanjut lagi, nah ini adalah Ashoka, mungkin pernah dengar ya, ini banyak memberikan pendanaan pada pebisnis sosial di Indonesia juga ada cabangnya. Kantornya mereka ada di lebih kalau nggak salah 90 negara ya, 90 negara. Itu berdiri tahun 81. Nah ini pendirinya dan jangan salah nih, Bill Drayton ini seingat saya adalah Harvard graduate ya, dari Harvard ya. Dan tahun 81 beliau mendirikan Ashoka ya. Siapa yang ngerti waktu tahun 80-an sih bisnis sosial gitu, orang bicara charity gitu ya, philanthropics gitu ya. Dan beliau memulai itu dan sekarang luar biasa besar, banyak membantu tersebut sebagai fellow-nya ya. Ashoka bisa diunduh di internet ya, program-programnya. Jadi kalau ada yang berminat mungkin coba bisa kontak mereka gitu. Ini salah satu yang banyak berperan di berbagai negara mengembangkan bisnis sosial. Dan pendekatan beliau kita lihat di gambar itu adalah bukan hanya memberi ya, mungkin filantropi memberikan ikan ya. Mungkin ya sedikit bisnis sosial, teaching how to fish ya, bagaimana kita memancing, menangkap ikan gitu. Tapi bahkan Ashoka ini merevolusi dari industri perikanan tersebut. Maksudnya adalah merevolusi di mana kegiatan usaha tersebut ya, sehingga bisa merubah struktur sosial ya, atau bahkan merubah kegiatan-kegiatan. Misalnya revolusi ini ya, contoh aja kalau kita lihat misalnya di Gojek ya, dengan GoSend-nya itu udah merubah industri tersebut ya, dengan aplikasinya ya. Jadi apalagi dalam masa pandemi ini gitu, kita menikmatinya sendiri di mana ada GoSend tersebut, dan mungkin ada GrabFood juga gitu ya. Nah seperti itu pandangannya dari CEO dari Ashoka. Mungkin berbagai pihak sekarang melakukan bisnis sosial selalu merefer kepada si Pak Bill Drayton ini gitu ya. Kalau kita lihat tadi saya cerita bahwa bahkan ada teorinya pendekatan, tapi lebih kurang apa udah saya sampaikan ya. Memang ada cara-cara mereka yang sendiri gitu ya. Saya juga lagi berusaha memahami karena bisnis sosial ini juga tergantung daripada geografi ya, dan juga norma-norma yang berlaku di masyarakat.
Saya nggak tahu apakah Asoka Indonesia mulai mengadopsi itu. Tentunya saya rasa udah ya, karena mereka udah memiliki fellow-fellow yang ada di Indonesia. Silakan lanjut. Mohon maaf, Pak Yudi, mengingatkan 5 menit lagi ya, Pak? Oh ya, ya ini adalah ya ini Subakat ya. Saya ini juga refer nih pebisnis wanita yang saya sangat kagumi juga ya. Kita tahu produknya Wardah gitu ya. Semua tahu, dan kemarin waktu pandemi dermawan berapa 40 miliar. Luar biasa sekali kalau melihat perjalanan dari usaha itu. Tapi yang perlu menggarisbawahi dari gambar ini adalah bahwa pebisnis itu harus sabar, itu kuncinya. Ya, jadi apalagi pebisnis sosial, kita harus sabar, kita menghadapi rekan-rekan, kita menghadapi pengguna usaha kita gitu ya, dan itu tidak mudah kadang-kadang dan perlu kesabaran untuk kita dengan misi kita ya, dengan visi kita untuk mencapai sukses lebih besar lagi. Lanjut. Nah ini dia, gimana kesabaran itu terutamanya. Sebenarnya kalau sebagai startup ya, itu ada asimtot ya, titik temunya ya, di mana nah ini kita selalu, kalau kita lihat sekarang berbagai bisnis itu mengejar yang namanya pertumbuhan eksponensial gitu, dan bisnis sosial juga sebenarnya bisa berharap eksponensial tersebut. Nah di mana kesabaran paling utama? Nah ini adalah di mana titik asimtot tersebut ya, kita sebut sebagai titik karena critical mass-nya udah bisa dicapai ya, sehingga terjadi pertumbuhan eksponensial tersebut. Nah, ini perbedaan dengan pertumbuhan linear. Kalau kita biasa linear growth gitu ya, mungkin sekarang udah banyak kenal exponential growth, itu adalah disruption-nya seperti apa. Nah, ini ukurannya disruption-nya. Kalau kita lihat dari grafik ini, adalah bahwa makin lama, makin besar disruption-nya itu. Dan kita bisa berharap makin tinggi lagi growth-nya, exponential growth-nya. Lanjut. Sorry, waktunya agak ini sebenarnya. Nah, ini jadi butuh transisi juga ya, bisnis sosial ya. Nah, kita di dalam yang saat ini adalah modelnya ya, model bisnis, model operasi juga agak berbeda ya. Kita bisa menggunakan teknologi ya, makanya banyak perusahaan-perusahaan startup itu menggunakan teknologi yang sebenarnya terkait sama pertanian, perikanan, banyak ya, saya juga perhatiin gitu ya, dan saya juga sempat interaksi sama mereka. Nah, udah beda operating modelnya, mereka juga menggunakan banyak aplikasi dan juga menggunakan big data gitu ya, dan artificial intelligence. Oke, lanjut, maaf waktu, nanti kita diskusi, kita jelaskan. Nah, ini kalau yang Grameen, ya ini contoh perbedaan dia lakukan ya. Seharusnya juga udah banyak yang tahu ini gitu ya. Tapi intinya mereka masuk kepada pasar yang belum tersentuh ya. Terus juga saya bilang proses bisnis yang berbeda ya. Mereka berbeda sama bank biasa gitu ya. Terus menjadikan produk yang sangat kompetitif. Nah ini penting nih, 3 dimensi ini yang perlu kita lakukan ya. Bisa kita contoh ini ya. Jadi kalau kita bisa bisnis sosial, kita ingat-ingat ini. Masih ada lagi beberapa yang lain gitu, nanti silakan kapan-kapan kontak saya aja. Nah, perkembangan Indonesia ini studi dari Business Council ya. Memang makin banyak ya wanita, dan juga memang sekarang didominasi wanita nih. Ini studi resmi dari British Council nih ya, di bisnis sosial di Indonesia. Ini studi tahun 2017 ya, dan makin besar ya, 342.000 ya, sebenarnya ya, nggak sadar ya, cukup besar gitu. Tapi didominasi oleh UKM gitu. Mungkin ya banyak mereka yang tidak ingin masuk media utama ya, sehingga kita jarang tahu oh ini gitu. Cuma tadi saya kita perhatiin bahwa bisnis sosial itu tadi ada beberapa tipe ya, yang tadi ada 3 tipe. Nah ini di sini tidak dijelaskan mereka masuk tipe yang mana. Lanjut. Nah ini beberapa alternatif pendanaan di Indonesia gitu ya. Nanti bisa dilihat, mungkin nanti kalau ini saya nggak bisa ini jelasin satu-satu ya, nanti bisa waktu lagi diunduh saya kasih dari panitia presentasi ini bisa dilihat
apa aja sumber-sumber alternatif pendanaan di Indonesia. Lanjut. Nah, ini yang angin ini adalah angel investor ya. Perusahaan singkatannya angin itu bukan angin, it's wind, apa itulah angel investors. Jadi pendanaan kita waktu kita sebagai startup, bisa bisnis sosial, kita bisa dari tadi berapa teman. Nah, kita butuh angel investors tadi seperti Bu Rambe tadi, BMT Beringharjo. Angel investors adalah Dompet Duafa gitu ya. Waktu itu Gojek juga ada angel investors ya. Jadi satu istilah ya. Jadi investor malaikat nih, ini yang mau memberikan pendanaan dengan mudah, tidak sulit seperti perbankan. Ada banyak di Indonesia sebenarnya ya, ada beberapa, ini angin ini salah satunya gitu. Nah, dia memberikan siapa aja sih pemain-pemain di bisnis sosial di Indonesia. Nanti bisa diinin, saya nggak bisa satu-satu. Lanjut. Nah, ini potential impact investment ya. Jadi sudah dibikin grafik ya. Di sini yang terbesar memang energi terbesar gitu ya. Kita tahu bahwa masyarakat sekarang masih harus LPG itu dari impor gitu ya. Masih kita banyak menggunakan listrik. Sedangkan daerah-daerah yang tidak memiliki listrik, ada berapa ribu desa masih belum memiliki listrik. Memang kalau di Jawa rasio elektrifikasi udah 98% apa ya, tapi kita negara kepulauan banyak akses pada energi itu demikian sulit gitu. Kemudian, nah ini cocok memang IPB adalah agri and fisheries ya, ini kalau kita mau impact investment di situ gitu. Saya kira lanjutnya, dan ini dia udah nggak apa-apa lanjut aja. Tadi bisa dilihat yang lain gitu ya. Terus kemudian mendukung kegiatan sosial di Indonesia, kegiatan-kegiatan kalau mau ikut juga di sini gitu ya. Ada khusus untuk yang muda-muda. Nah, ini adalah contoh-contohnya tadi saya sebut ya. Nanti mungkin new normalnya seperti ini kalau kita di kafe. Near normalnya juga seperti ini gitu ya. Juga ini di taksi di Bangkok udah bikin sekat seperti ini. Apakah kita bisa bikin usaha bisnis seperti kembali lagi maaf ya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Mana kita bisa usaha bikin sekat-sekat seperti ini. Kalau sekarang kan banyak yang bikin masker gitu ya. Kita bikin seperti ini, dan dari usaha dari plastik-plastik yang recycle gitu ya. Kita bisa merecycle, bisa kita kumpulin gitu ya. Sehingga kita bisa bikin seperti ini dengan luar biasa sekali gitu ya. Oke, lanjut ini. Next, nah, ini bukan sponsor nih, bukan sponsor. Jadi di kegiatan. Nah, tadi ada contoh dari perusahaan kelontong ya, yang juga mulai pendekatannya mereka kemitraan gitu ya. Jadi orang udah mulai ngarang-ngarang nih perusahaan-perusahaan besar juga karena social share value tadi gitu ya. Jadi yang saya sebut share value gitu. Jadi kalaupun kita bekerja di perusahaan yang existing, coba aja create share value ya dengan saat-saat seperti ini gitu ya, itu bisa memberikan mungkin banyak manfaatnya di dalam value creation, value of the firm berikutnya yang akan memudahkan perusahaan bergerak di new normal yang nanti dalam untuk transformasi. Lanjut, silakan. Nah, ini dia salah satu proyek kami waktu, mungkin yang sebelumnya deh, maaf ya. Yang sebelumnya. Nah, ini dia. Nah, jadi memang dulu nih Pak Sarwono juga, mungkin kalau Mas ingat dulu kita bikin ini di Nusa Penida. Saya juga belum tahu apa namanya bisnis sosial saat itu. Cuma kita merasa bahwa saat itu butuh air minum dalam kemasan siap minum, biasanya mereka ambil dari Bali gitu ya. Sedangkan tahun 2007 tuh ya. Tahun 2007 Pak. Sewaktu ada ini conference COP 13 ya kalau nggak salah ya. COP berapa? Di Bandung saat itu. Dan di Bali saat itu di Nusa Dua. Dan proyek ini kebetulan kami bisa dapatkan sponsor, dan sponsor ini kami lihat bahwa di energi di Nusa Penida saat itu
sulit listrik gitu ya, dan masyarakatnya sangat terbelakang sekali, jauh kalau kita banding sama di Bali, Pulau Balinya gitu. Dan proyek ini kami akhirnya energi, tapi kita manfaatkan langsung untuk usaha. Kita bikin koperasi untuk pengisian air minum ulang, dan itu tahun 2007 ya. Kebayang kalau sekarang orang banyak wah mengisi ulang, dan mungkin tapi jarang ya, mungkin panel surya, kalau lihat tuh di bawah ada panel surya ya dengan solar trackernya, sehingga bisa memproduksi dengan energi bersih panel surya tersebut gitu. Sehingga banyak delegasi dari berbagai negara gitu, kami sebenarnya dengan tim di EMI gitu ya, banyak menerima tamu-tamu asing dari Nusa Dua ya, waktu konferensinya ya, mengunjungi Nusa Penida gitu, disediakan oleh panitia juga. Mereka ada sendiri datang ke sana, mereka juga sangat ini sekali. Dan masyarakat di sana sangat senang sekali ya, mereka bisa memiliki bisnis ya, akhirnya kooperasi juga makin besar gitu ya, bisa menyediakan air minum, bisa dijual bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk turis-turis yang kebetulan kalau pernah ke Nusa Penida, di dekatnya juga ada Nusa Lembongan, itu daerah diving spot gitu, udah terkenal sekali di sana gitu ya. Jadi kalau banyak divers belum sana, belum lihat manta race-nya katanya di sana itu terkenal. Sehingga masyarakat bisa menjual punya warung dibeli oleh karena banyak mampir perahu-perahu divers tersebut, penyelam itu ke Nusa Penida dari minum, makan dan sebagainya. Lanjut. Lanjut. Ya, ini yang kedua adalah ini contoh. Nah, ini sponsor juga, bukan, ini perusahaan di mana untuk saya bikin sama teman-teman dari limbah gergaji ya, memenuhi sungai. Ini berbagai lokasi di Jawa Barat, karena Jawa Barat itu banyak somil juga ya, itu banyak mendekati gunung-gunungnya gitu, memenuhi sungai, terus kami manfaatkan menjadi wood pellet, menjadi sumber energi. Kebetulan saya bisa ketemu sama private equity ya. Private equity sebenarnya cuma berapa orang aja, mereka belum bersahabat gitu, mau mendanai, mereka punya passion di energi terbarukan, saya bikin proposal itu cuma seminggu mereka kasih approval gitu ya. Dan kita bikin pabrik di Bandung. Pabrik ini limbah gergaji tersebut bisa menjadi wood pellet, sumber energi, bisa mengganti, kalau lihat di kanan itu mengganti sebagai kompor, mengganti LPG. Mungkin kalau di Cibuntu, kalau pernah ke Bandung itu ada di daerah Cibuntu, itu orang bikin tahu itu pakai kayu bakar dan sebagainya, juga ada yang pakai LPG, itu bisa digantikan sehingga bisa mengurangi subsidi impor. Bahkan sekarang salah satu BUMN itu beli hampir seluruh produknya gitu, saya juga kaget juga, nggak nyangka juga. Jadi untuk pelayuan teh ya di pabrik mereka, dan ternyata oleh buyernya dari luar negeri menggunakan wood pellet. Gitu. Dan jadi dari limbah menjadi energi dan bisa digunakan, sangat jadi salah satu solusi ya gitu di bidang energi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan sebenarnya, maka tadi di dalam grafik bahwa di Indonesia itu kalau mau impact itu di bidang energi. Banyak, mungkin di sini ada beberapa kawan-kawan di sini juga aktivis energi yang saya undang, mungkin beliau sudah hadir, yang bisa yang sudah terlibat dengan kegiatan-kegiatan waste to energy ini. Gitu. Dan biomasa adalah salah satunya seperti proyek wood pellet ini. Dan wood pellet ini sekarang lagi mau dikembangin di berbagai pulau-pulau di Indonesia ya. Kita kan LPG itu mostly kebanyakan import gitu ya. Kita distribusikan dengan tangki botol-botol gitu ya, yang mungkin 3 kilo gitu. Dan itu membutuhkan logistik yang juga disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Jadi luar biasa membebani APBN kita ya. Mudah-mudahan wood pellet ini ya, kalau kita bisa berdayakan masyarakat, bikin wood pellet, mesin-mesinnya juga ada yang skala besar, ada juga bisa kecil gitu ya, dan kapasitas 50 kg sehari. Bisa kita punya limbah-limbah gergajian di masyarakat banyak sekali ya, di Sumatera, Kalimantan, hampir seluruh pulau Indonesia. Dan alhamdulillah kita juga
Kita kan banyak ranting-ranting, banyak sisa-sisa potongan, juga banyak limbah-limbah gergajian. Bisa kita manfaatkan untuk jadi solusi. Ini salah satu aja. Mudah-mudahan kalau mau direplikasi oleh saya dengan tim membantu kalau ada kawan-kawan yang ingin melakukan kegiatan itu di daerahnya masing-masing gitu, mungkin bisa pro bono aja gitu ya. Jadi saya bisa bantu ya gimana setup dari fabrikasi wood pellet ini. Lanjut. Nah ini adalah teman ini Pak Amin itu berdiri di sebelah, bukan saya itu, saya pikir saya itu fotonya. Jadi kebetulan dekat rumah, kemudian Pak Amin saya undang nih hari ini dari limbah restoran gitu ya, hotel gitu, limbah-limbah organik gitu ya, itu diubah untuk menjadi dengan belatung ya, larva gitu, jadi belatung ini memproduksi protein ya, proteinnya cukup tinggi sekali ya, nggak salah minimal 40% gitu ya, seingat saya Pak Amin bilang gitu. Dan ini protein ini sebenarnya banyak sekali kita import ya dari luar gitu, dan sangat dibutuhkan oleh industri peternakan di Indonesia, juga banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Saya juga sempat nyoba ini belatung ini dikeringin, dan ternyata emang rasanya enak juga gitu ya. Dikeringin oleh Mas Amin, kita coba waktu itu bareng-bareng. Dan ini bisa di upscaling ya di mana-mana. Setiap kota mungkin akan banyak butuh seperti ini. Kita punya banyak limbah-limbah organik yang jadi masalah pada lingkungan. Ini salah satu yang mudah, bisa rumah-rumahan industrinya ya. Mungkin nanti ada off-taker-nya, dan ini untuk bisa jadi pakan ternak. Ya. Kita import fish meal itu luar biasa besar ya. Karena untuk campuran dari pakan ternak meningkatkan kadar protein dari pakan ternak, terutama unggas yang sangat dibutuhkan. Lanjut. Nah ini ringkasannya, gitu ya. Di Indonesia akan sangat besar perannya, mungkin dari sekarang sampai nanti new normal makin besar. Kita sebagai pebisnis selalu ingin memanfaatkan momentum, lakukannya, manfaatkan momentum saat ini. Gitu. Kita akan dengan mudah, orang lagi sangat memperhatikan media sosial gitu ya. Tadinya kita kurang memperhatikan, mungkin ada sebagian anggota masyarakat yang tidak media sosial, akan banyak mengambil media sosial, kita banyak interaksi melalui internet gitu ya. Ini manfaatkan momentum ini gitu. Dan kita juga bisa memberikan peluang ya pada masyarakat, jangan berpikir wah bisnis itu perlu memerlukan kapital yang besar gitu ya. Dan ternyata kita bisa dengan bisnis sosial itu dengan yang kecil-kecil gitu ya. Dan ingat selalu bahwa tadi share value tadi yang menentukan value of the firm. Itu visi kita harus seperti itu gitu ya. Dan sabaran ya. Terus dan investasi bisnis sosial keberlanjutan lebih baik ya. Kita mungkin lebih bagus jadi ini aja nih merchant gitu ya. Kita di Alibaba, mungkin juga di Topet gitu ya. Tapi kalau kita mengandalkan barang-barang dan sektor real ini, kita akan banyak juga dihantam oleh produk-produk dari luar gitu ya. Mungkin awalnya kita bisa, tapi kalau mudah ditiru gitu. Bayangkan itu adalah investasi bisnis sosial dan kita punya demikian banyak anggota gitu ya, mitra, itu akan sulit untuk pihak asing dengan mudah masuk ke kita gitu ya. Memang mungkin nanti pikir dia akan beli saham kita gitu, bisa mungkin tinggal cara proteksi aja sehingga tetap dimiliki oleh kita. Lanjut ke 4 adalah peluang inovasi ya. Jadi harus ada inovasinya ya, bisnis sosial itu ya, ingat tadi WhatsApp gitu, banyak lagi Gojek gitu dan lainnya, banyak inovasi lainnya tadi cek Burambe juga ya, BMT Beringharjo ada inovasi, Grameen Bank juga ya melakukan bisnis proses. Sekarang ada bilang model bisnis juga ya, jangan bicara inovasi adalah yang sifatnya teknologi, tapi juga yang model bisnis gitu. Ada model bisnis di energi yang baru juga banyak gitu ya. Kalau kata Surya nantinya mungkin ada mobil listrik. Nah, itu juga tinggal model bisnis seperti apa gitu ya. Bisa diusulkan ya untuk
bisa dikembangkan sebagai bisnis sosial. Lanjut, yang terakhir adalah slide. Jadi sebagai bisnis sosial, challenge yourself, tantang diri kita sendiri, dan harus yakin bahwa kita bisa melakukannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Yudi yang sudah memberikan pemaparan ya terkait materi atau topik hari ini. Jadi luar biasa sekali ya, kita banyak dapat inspirasi, banyak dapat insight gitu ya. Terutama sih kalau kita lihat ya bagaimana di masa pandemi yang memang sangat membutuhkan empati gitu ya, compassion, kasih sayang, dan juga bentuk kepedulian. Rasanya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi, terutama terkait dengan impact sosial. Jadi bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang sosial untuk orang-orang di sekitar kita, untuk lingkungan di sekitar kita. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab ya, karena sudah ada sekitar 4 pertanyaan juga yang masuk ke saya, sebelumnya kita bisa sapa-sapa dulu nih, Alhamdulillah, Bapak Ibu dosen dari SBIPB juga sudah hadir ya. Ada Bu Wadek, ada Bu Nimi, kemudian juga ada Ketua Himpunan Alumni, Pak Rudi. Selamat datang, Pak. Ya. Nah, jadi sekarang langsung aja ke Q&A, tapi sebelum itu kami mohon kesediaan dari Pak Sarwono. Masih ada mungkin ya? Bisa memberikan tanggapan mungkin dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi? Di-unmute aja beliau. Menarik sekali dan layak ditindaklanjuti dalam subtopik begitu ya, supaya kita bisa mendalaminya. Dan juga ini memang adalah topik yang sedang ramai dibincang begitu, dan diam-diam udah banyak pelakunya ya, yang kelihatannya tidak saling berhubungan begitu di sana sini. Jadi memang sekarang ini ideal untuk mengembangkan bisnis sosial ini, karena bisnis yang konvensional itu dibikin bingung ya sama nih Mang Covid nih ya. Dan saya rasa itu ada baiknya, karena bingung itu kan bagian dari proses berpikir gitu. Nah, saya kira banyak di antara mereka bisa dirangkul dengan ide ini gitu. Karena mereka menghadapi kenyataan baru yang mereka tidak kenal. They need fresh ideas ya. Jadi saya lihat hari ini adalah suatu awal untuk berbagai guliran percakapan berikut. Mumpung kita ini disuruh work from home semua, ini adalah kesempatan yang baik untuk networking dan planning begitu ya, supaya nanti kalau si COVID ini betul-betul udah pergi, kita sudah siap bekerja di lapangan. Itu aja deh. Mohon maaf ada mesti pergi, jadi mesti leave now begitu ya. Terima kasih. Selamat Terima kasih pelanggarannya banyak, diskusi ini, Mas Yudi, Mas Irfan ya, dan lain-lain. Oh, ada Ganet di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Sarwono. Baik, kita langsung saja cepat ya ke bagian Q&A. Kebetulan Pak Yudi ini sudah ada sekitar 4 pertanyaan yang masuk tadi selama pemaparan ya. Mungkin akan saya bantu bacakan saja ke Pak Yudi, nanti bisa langsung ditanggapi ya. Jadi pertanyaan pertama ini ada dari Pak Surip Prayugo ya. Jadi Assalamualaikum Pak Yudi, izin bertanya, kira-kira budget untuk CSR kira-kira berapa persen dari total omset ya? Kemudian dan target sasarannya ini lebih diprioritaskan ke lingkungan sekitar ya, yang terdekat, atau bisa jadi ke tempat lain tapi secara brand ini bisa mengangkat. Kurang lebih itu pertanyaannya Pak, yang pertama. Langsung dijawab atau gimana Kang Irfan? Langsung dijawab Pak Yudi. Ya, kalau dana CSR itu ada peraturannya ya. Di BUMN juga ada aturannya. Saya lupa persis ya, berapa persen gitu. Ada PKBL juga disebut gitu ya. Saya lupa. Tapi ada persennya gitu ya. Terhadap profit. Dan ada peraturannya yang ini yang mengikat gitu pada beberapa perusahaan. Gitu. Bisa dilihat saya kira di peraturannya di internet kita bisa tahu ya berapa persennya. Saya lupa persis 2,5 apa 3% gitu. Saya lupa persis. Kemudian, nah ini dana CSR tadi itu sebenarnya bisa dibikin untuk bikin bisnis sosial ya. Kalau kita punya ide bisnis sosialnya seperti apa ya, daripada misalnya kita
individu-individu, berikan kepada individu di sekitar dari suatu perusahaan kita gitu, di mana kita bekerja di situ, itu bisa diarahkan untuk kelompok usaha ya, satu kelompok usaha yang di mana dana CSR itu bisa diberikan sebagai modal untuk kepada kelompok usaha itu, dan setahu saya udah beberapa perusahaan juga mulai melakukan seperti itu gitu. Nah, tinggal satu kuncinya adalah pendampingan ya. Jadi kita harus lakukan pendampingan. Yang proyek kami di Bali itu juga ya, ada Pak Ganet di sini juga, beberapa beliau dirut jadi perusahaan EMI juga menyampaikan kita melakukan pendampingan sampai terbentuknya suatu usaha, mereka bisa menggulirkan usaha tersebut gitu ya. Bahkan dibantu bikin brandingnya ya, tadi Mas Urip udah seperti itu. Jadi pendampingan itu sangat penting sekali Mas Urip gitu ya. Kira-kira penangkapan saya pertanyaan gitu Kang Irfan ya. Mudah-mudahan bisa jawab. Mohon. Terima kasih Pak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Aji Cakti ya. Izin bertanya, yang pertama, bagaimana peranan bisnis sosial di era new normal pandemi COVID-19 saat ini? Ya, jadi bagaimana peranannya? Kemudian yang kedua, sektor bisnis apa yang akan mendominasi bisnis sosial, Pak? Di sini ditanya apakah kesehatan, energi, atau pangan. Kemudian pertanyaan ketiga atau yang terakhir adalah, apakah bisnis sosial juga dapat membantu literasi teknologi bagi masyarakat di era new normal? Seperti itu, Pak. Oke, saya jawab ya ringkas-ringkas. Ya, baik, Pak. Jadi peranan bisnis sosial ya waktu COVID ini ya. Tadi saya udah kasih penjelasan sedikit ya. Misalnya kita bisa punya inovasi-inovasi sendiri ya di new normal gitu ya, atau near normal gitu ya. Ada yang waduh banyak sekali deh saya melihat di berbagai group, di berbagai situs-situs ada inovasi-inovasi baru yang terkait hal itu gitu. Ada banyak luar biasa. Mode pegangan pintu, tadi saya lihat sekilas foto-foto seperti itu ya, kita kebayang pasar kan luar biasa besar sekali nih dalam new normalnya ini gitu. Tapi dalam masa near normal ini kita harus bisa bisa diadaptasi, produk kita itu bisa udah mulai diintroduce kepada masyarakat ya, sehingga waktu nanti new normal kita udah bisa upscaling gitu. Diperkirakan new normal itu baru akan mulai 2 tahun, 3 tahun lagi ya. Itu akan ternyata luar biasa sekali ini masalah COVID ini gitu. Jadi COVID ini, nah ini dia nih, saya sekarang menjawab yang kedua ya. Bagaimana yang lebih mendominasi gitu. Coba kalau kita lihat, mungkin dari negara-negara beda-beda gitu ya. Dan COVID ini nggak ada yang pernah menduga sebelumnya ya. Tadi juga Sweden aman-aman, sekarang tiba-tiba ada lagi gitu ya. Jadi akan ada banyak di bidang kesehatan ya, banyak sekali. Tapi yang terkait dengan COVID bukan langsung di bidang bahwa medicine and vaccine ya, orang bilang sebenarnya wah yang dicari adalah medicine and vaccine-nya gitu ya. Tapi yang terkait sama kegiatan-kegiatan itu mungkin lebih besar ya. Produk-produknya gitu ya, meningkatkan imunitas contoh ya, itu salah satu produknya ya terkait dengan itu, tapi masih berhubungan ya dengan kalau kita bilang suplemen untuk menjadi lebih imun terhadap COVID. Mungkin ada banyak lagi produk-produk lain, banyak sekali produk saya lihat di market gitu ya. Dan saya kira itu ya kalau untuk sampai near normal, tapi untuk new normalnya gitu ya, itu akan banyak sekali produk-produk ya. Kita harus bertransformasi, saya bilang, bisa dengan teknologi, inovasi-inovasinya, banyak inovasi-inovasi lainnya gitu ya. Yang jelas kita harus lebih efisien, misalnya ya, kita bisa memberikan model bisnis, ada model bisnis yang sekarang kebayangkan bahwa perusahaan nanti banyak ya, atau organisasi yang menghadapi masalah dengan cash flow gitu ya. Kita akan menghadapi perusahaan yang udah melay-off pegawainya, harus merestart company-nya gitu. Terus udah banyak masalah-masalah dengan sosial yang tadi saya bilang, bagaimana kita bisa meraih cepat produk kita gitu ya. Itu tapi juga masih kita susah traveling, kita susah ini ya, media internet. Ada
teknologi big data, artificial intelligence dan sebagainya yang bisa membantu gitu. Itu tinggal teknologi itu, inovasi-inovasi itu yang bisa dimanfaatkan gitu ya di dalam masa new normal ini ya. Terus literasi terhadap gimana Kang Irfan? Literasi terhadap teknologi, Pak. Kalau sekarang kan ada aplikasi untuk monitor ya. Dan sekarang berbagai negara dunia udah menerapkan aplikasi tersebut. India sama China, malah sih di Indonesia juga udah mulai dicoba ya. Gitu. Jadi aplikasi itu udah di HP gitu ya, di mana untuk memonitor keberadaan, situasi, kondisi daripada si pemilik HP tersebut ya, dan menggunakan QR code gitu ya, misal memasuki building sehingga si building baru membolehkan apabila kita kondisi kesehatannya juga memenuhi syarat gitu ya, dan harus ngetap dengan QR code tersebut gitu. Itu literasi teknologi akan makin besar sekali gitu ya. Apalagi udah contoh ya sebenarnya kalau banyak kita melakukan CSR atau juga kegiatan filantropi, sebenarnya kalau kegiatan itu dimanfaatkan, misalnya Kementerian BUMN aja manfaatin dengan big data dan artificial intelligence gitu ya, kita melakukan data analytics, itu akan luar biasa sekali tuh, banyak manfaatnya gitu. Oh ternyata kebutuhan masyarakat di daerah ini seperti ini adalah begini gitu ya, itu banyak sekali gitu manfaatnya ya. Sekarang kalau kita melakukan riset itu bisa juga di sekolah bisnis dengan berbagai perangkat tools-tools yang biasa dipakai ya, untuk kita melakukan misalnya modeling dan lain sebagainya ya, melakukan descriptive analytics ya. Tapi kalau kita punya sekarang data yang lebih luas, misalnya terkait sama kesehatan, kita menggunakan teknologi-teknologi seperti itu, terus menggunakan aplikasi sekarang orang di gadgetnya ya, dan juga di mobile HP gitu ya, itu literasi teknologi akan makin banyak diadopsi di Indonesia. Jadi makin meninggi soal literasi teknologi ya, karena penggunaan itu makin manfaat daripada berbagai gawai-gawai tersebut. Kira demikian. Kang Irfan, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Karena ada pertanyaan ketiga juga sebetulnya sangat relevan dengan yang tadi Pak Yudi sampaikan ya, terutama tentang bagaimana teknologi ini punya peranan yang sangat penting dan besar untuk ke depannya. Jadi kita lanjut aja, ini ada pertanyaan dari Pak Lut ya, kira-kira bisnis sosial ini niatnya cuma cari nilai sosial atau nyari keuntungan juga? Ya, jadi tanyaan seperti itu. Kemudian sistemnya apakah pakai alat bisnis milenial? Jadi secara umum tidak menguntungkan, tapi setiap tahun dapat menjual saham untuk nilai yang lebih mahal lagi untuk menutupi bakar-bakar di awal gitu Pak. Ya. Bakar uang di awal. Ya, ini yang tadi makasih. Itu ya Kang Irfan ya. Oke, saya jawab. Jadi ya sebagian benar yang dibilang Pak Lut ini gitu ya. Tapi ada juga yang lebih mengutamakan nilai sosialnya gitu ya. Tapi kalau kita melakukan bisnis sosial yang real model seperti Muhammad Yunus, itu bisnis sosial itu harus meraih keuntungan. Harus itu. Itu karena ini bicara keberlanjutan daripada usaha sosial tersebut gitu. Jadi dua-duanya ya. Kalau banyak yang memulai daripada impact sosialnya dulu, tapi juga bagaimana kita bisa menghasilkan profit gitu. Ya profit itu kan tinggal cost ya, mungkin juga dengan model bisnis gitu ya, sehingga kita tetap bisa menghasilkan profit ya, kita bisa memberikan impact sosial juga tetap besar gitu ya, dengan tetap bisa meraih keuntungan gitu. Jadi balancing dari keduanya itu juga penting gitu. Itu pertama. Terus kemudian yang masalah bakar-bakar tadi memang betul ya, usaha mungkin seperti beberapa usaha sosial berbasis teknologi itu orang bilang ya bakar-bakar duit ya. Tapi bisa juga ya sekarang banyak aplikasi open source ya, sebenarnya juga nggak perlu banyak bakar-bakar duit ya. Kalau bakar duit tuh mungkin beberapa perusahaan teknologi yang karena ya sebenarnya beli data ya, kalau orang bilang ya, dengan teknologi big data dan intelligence sekarang itu
memungkinkan memonetisasi data tersebut sehingga bisa jadi business value ya. Kalau tadi share value-nya besar, tapi juga langsung di-create business value-nya secara bersamaan gitu. Jadi tergantung di mana kita memposisikan perusahaan atau usaha sosial kita gitu. Kita juga sayang bakar-bakar duit cuma untuk ngambil data aja gitu ya. Ada banyak cara gitu ya kita bisa meraih anggota atau mitra ya, tidak perlu bakar duit tapi banyak pada manfaat-manfaat gitu. Dan bicara firm value-nya nanti gitu ya, mungkin banyak usaha-usaha sosial nggak kepikiran juga ya untuk dijual gitu ya, masih pengen itu berlanjut aja seperti itu, malah diperbesar aja. Mungkin tadi cerita bahwa oh ya bisa dijual sahamnya ya, mungkin seri A-nya dari angel investor, terus kemudian jual sahamnya seri A diperbesar lagi, terus kemudian keluarin seri B gitu, upscaling-nya gitu ya, atau bahkan melantai di bursa dan selanjutnya. Tapi coba pikir kalau seandainya membeli angel investor, seri A, seri B itu yang membeli adalah lembaga-lembaga yang bergerak untuk mendanai bisnis sosial juga. Nah, seperti itu gitu. Jadi upscaling-nya juga kita gunain itu bukan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan nilai bisnis value-nya yang misalnya memonetisasi dari menggunakan big data tadi ya. Seperti itu gitu. Tapi juga upscaling itu terjadi seperti rumah sakit yang pernah saya melakukan operasi besar itu ya, dia tetap usaha di situ aja, rumah sakit terus gitu, dia nggak pernah jual sahamnya, makin lama sekarang makin besar gitu ya, dia tidak merambah kepada bisnis lain dan terus menjual sahamnya seperti apa gitu. Jadi tergantung daripada kesempatan pegang sahamnya ya seperti apa, juga di aktanya inginkan seperti apa. Demikian Kang Irfan. Baik Pak, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir yang tadi dari kolom chat ya Pak ya. Jadi apakah bisnis sosial ini bisa menjadi sarana untuk literasi GMP, GHP, aturan pelabelan produk ya, dan sebagainya, sehingga UKM atau UMKM yang dirangkul bisa mempertahankan kualitas produknya Pak? Oh bisa sekali itu. Itu salah satu ini ya, cara ya gitu ya kalau kita UMKM membantu. GMP misalnya Good Manufacturing Practice gitu ya, label itu bisa sekali gitu. Sehingga ya mungkin usaha bisnis sosialnya adalah sertifikasi ke UMKM ini gitu ya, misal seperti itu gitu. Bisa juga yang lain juga ya. Nah itu bisa dimanfaatkan sebagai produk ya, produk yang memberikan impact tadi sosial kepada UMKM tersebut gitu. Mungkin juga yang tadi tracingnya ya kepada bahan bakunya segala gitu, mungkin kita wah khawatir juga nih lama-lama ininya juga dari mana sumber bahan bakunya bener nggak gitu ya, misalnya kepikiran juga ada masalah kesehatan. Sekarang orang kan lebih tadi menjawab Mas Urip juga itu tadi ya, bahwa orang tuh sekarang lebih sadar sehat lah gitu ya, gitu, lebih sadar sehat. Nah itu bisa ke industri makanan ya. Industri makanan sebenarnya salah satu yang juga bagus sekali potensinya untuk usaha sosial di Indonesia gitu ya. Tadi mulai dari hulunya sampai downstreamingnya gitu ya, itu besar sekali. Sehingga tadi menjawab pertanyaan ini nih, bagaimana bisnis sosial bisa berperan di situ ya, misal untuk labeling tadi itu sangat besar sekali gitu pengaruhnya gitu, karena trust ini ya. Jadi once sekali kita bisa mengembangkan trust kepada pengguna gitu produk-produk kita gitu, itu akan lebih banyak lagi ya nantinya kalau mulai kita menggunakan berbagai media atau aplikasi, sehingga manfaat itu akan cepat sekali tersebar di masyarakat gitu ya. Misalnya bicara organik saja gitu ya, wah ini beras organik ini ternyata ini lebih baik, hasilnya benar trustable ya, benar-benar organik gitu ya. Kadang-kadang masih ada pertanyaan, itu akan cepat sekali gitu dengan adanya teknologi dan dengan adanya medsos kira-kira gitu. Jadi kita Kang Ivan sudah menjawab. Di mute, Kang Irfan di mute. Oh siap. Oke, maaf, mohon maaf.
Ya, jadi terima kasih sudah saya bacakan semua pertanyaan yang masuk tadi Pak Yudi. Jadi untuk sekarang jika Bapak Ibu sekalian dan juga teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya langsung ke Pak Yudi. Mungkin komen juga, nggak apa-apa nih, komen. Ya, mau memberi tanggapan atau komen juga silakan. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Pak Erwin, silakan Pak. Kang. Damang Kang. Alhamdulillah. Kan ada tuh bisnis sosial di, kalau nggak salah di Kairo ya, yang mana Allah itu menjadikan partner gitu, dijadikan partner dalam share usahanya. Mula-mula hanya 5%. Kemudian naik lagi 10%, naik lagi 50%. Jadi akhirnya sampai 100% Pak. Sehingga yang CEO-nya itu yang punya ide bisnis itu malahan kalau tidak salah menjadi pegawainya di perusahaannya sendiri. Jadi 100% milik Allah. Nanti hasil keuntungannya seluruhnya diberikan lagi kepada masyarakat. Iya. Berbiasa sekali. Nah, apakah itu menginspirasi yang lain, Pak? Dan apakah sudah ada di tempat lain yang seperti itu ya? Pak mulianya kalau ada bisnis sosial seperti itu ya, Pak ya? Iya. Nah, mungkin mohon insight-nya dari pakar kita ini, Pak Yudi. Makasih, Pak. Ya, baik. Waduh, jadi bilang pakar, Kang. Pandai berkelakar sebenarnya singkatan. Jadi, benar itu, Kang. Tapi kalau yang menghibahkan sahamnya itu sampai 100% itu saya belum lihat ya. Tetap ada saham yang dari manajemen ya. Mungkin baiknya juga diserahin kepada sebagai ESOP ya, program Employee Stock Ownership Program ya. Tapi kalau dibahkan benar-benar full seperti itu kan luar biasa sekali ya. Itu sebab saya pribadi kalau di Indonesia saya belum pernah lihat, belum pernah tahu gitu ya, dari yang tadi running terus dihibahkan 100% seperti itu ya. Mudah-mudahan sih nanti memunculkan, itu sangat menginspirasi ya. Saya rasa itu jalan keluar juga, sehingga kita tidak bermaksud untuk memonetisasi saham kita gitu ya, terus kita mau out of the business, tapi kadang-kadang juga kita menjual saham sebenarnya untuk kepentingan lain ya, karena misalnya untuk upscaling ya, dan kita bisa pilih-pilih lembaga yang membelinya gitu ya, Pak Erwin ya, sehingga tetap usahanya makin besar dengan didanai oleh lembaga-lembaga yang memang terkait dengan usaha-usaha sosial tersebut ini gitu. Kira-kira bisa itu jalan keluarnya. Ini kalau ini yang lebih banyak saya lihat gitu, Pak Erwin gitu. Sudah demikian. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Erwin untuk pertanyaannya. Sekarang langsung saja kita ke Pak Rudi selaku Ketua Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB untuk memberikan tanggapannya. Mungkin silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Irfan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dekan Sekolah Bisnis IPB atau mewakili Bu Wadek, Bu Nini. Yang kedua kemudian Ketua Harian dari Himpunan Sekolah Bisnis IPB beserta para pengurus, dosen-dosen SBI IPB, para alumni dan seluruh peserta baik dari kalangan akademisi, praktisi maupun para peserta umum. Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi virtual mingguan yang diselenggarakan oleh Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB, yang mana pada hari ini Jumat kita sudah melakukan diskusi virtual yang ketiga kali. Tentunya tujuan diskusi ini tidak lain adalah menggali informasi dan pengetahuan yang mungkin bisa berguna buat kepentingan masyarakat luas. Diskusi ini juga seperti diketahui bahwa diisi oleh para pembicara, baik dari kalangan akademisi, para praktisi, maupun mungkin kombinasi keduanya seperti yang hari ini diisi oleh Pak Dr. Yudi Yanto Hasan. Dalam temanya hari ini bisnis sosial selama pandemi sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Saya lihat temanya sangat menarik, Pak Yudi, yang bertemakan bagaimana kita menggali
berapa banyak informasi yang kira-kira bisa kita utilisasi untuk meningkatkan pemasukan atau mungkin juga meningkatkan kebergunaan buat masyarakat banyak. Apalagi dalam kondisi yang sangat sulit pada saat ini ya, akibat seperti dikatakan oleh Profesor Sarwono tadi, disebabkan oleh Mang Covid kita ini gitu loh. Jadi seperti tadi saya walaupun saya ikut belakangan sedikit, tapi saya tadi mendengar ada cerita mengenai wood pellet seperti energi terbarukan maupun energi yang dikelola dari sampah atau kompos ataupun dari industri rantai makanan ya. Tentunya ini sangat menarik karena bisa kita dapatkan atau kita bisa gunakan dengan memanfaatkan dari lingkungan-lingkungan sekitar yang sementara ini mungkin tidak terlihat oleh kalangan masyarakat luas, yang sebetulnya di sekeliling kita ini sendiri dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan teknologi yang tidak begitu memakan investasi atau capex yang tinggi, tapi bisa memasukkan atau mendapatkan return yang baik tentunya. Seperti halnya wood pellet industry ataupun juga industri rantai makanan seperti yang dilakukan oleh Pak Yudianto Hasan ini gitu loh. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami berharap bahwa diskusi virtual ini akan terus berjalan setiap minggu dan mudah-mudahan bisa mendatangkan kemanfaatan buat kita semua tentunya, baik dari pembicara, dari para peserta maupun juga dari para penyelenggara. Sekian kami ucapkan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak untuk Pak Rudi ya. Baik, jadi sambutan atau tanggapan dari Pak Rudi tadi sekaligus menjadi penutup ya dalam sesi diskusi dan juga Q&A dengan Pak Yudi ya, dengan topik yang sangat-sangat menarik yaitu tentang bisnis sosial. Nah, berbicara tentang bisnis sosial tadi ada satu hal yang juga sangat menarik buat saya adalah ketika kita bicara tentang social value, betul ya? Jadi bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk banyak orang, terutama dalam hal ini, dalam hal kolaborasi. Gitu. Bagaimana kita bisa bekerja sama, bagaimana kita bisa networking. Nah setelah ini ada teman kita, Mbak Idel, itu akan menyampaikan tentang sebuah gerakan sharing you, gitu, di mana gerakan membantu para UKM dan juga para masyarakat yang memang terdampak oleh COVID-19. Ya. Jadi kita akan dengarkan langsung pemaparan singkat dari Mbak Idel, silakan. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah slide share-nya sudah tertampil, Pak? Bu? Sip, kelihatan. Ya. Jadi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mungkin saya akan menjelaskan singkat saja mengenai sharing you ini. Nah, kemarin pada diskusi H4 ini kita sudah menggunakan donasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang ada beberapa donatur yang memberikan donasi. Nah, sharing you _co ini adalah suatu komunitas penggiat sosial. Jadi kami itu ada donasi melalui penggalangan dana itu secara online. Jadi ada bisa melalui transfer maupun melalui website seperti Kita Bisa dan lain-lain. Nah, di sini ada dua tujuan mengapa kami mendirikan sharing you. Yang pertama itu meningkatkan kepedulian kepada sesama, apalagi dengan adanya corona ini gitu ya, COVID ini tuh mengimbas pada UMKM di sekitar kita. Terus yang kedua juga mendukung Sustainable Development Goals, di mana poin yang kita usung ini ada 4, yang utamanya itu mengurangi kemiskinan dan mengurangi kelaparan. Nah, alhamdulillah pada bulan Maret lalu kami telah membagikan 1.000 hand sanitizer untuk para pekerja harian. Nah, para pekerjaan harian sektor informal seperti pengantar kurir, pedagang kaki lima, pedagang di pinggir jalan, sopir angkot, dan alhamdulillah juga pada bulan Ramadan ini, kami memiliki program berbagi bangkitkan ekonomi. Jadi kami melakukan kerjasama dengan para UMKM dan juga ada oprek volunteer. Nah, ini merupakan kegiatan kami, ada sedikit suplemen. Setelah sukses berbagi 200 hand sanitizer kepada para pekerja harian, kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami. Sayangnya, kondisi ekonomi yang melemah saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi para pelaku UMKM.
Tak sedikit dari mereka yang berganti profesi bahkan menutup usahanya. Karyawan juga mengalami imbas dari situasi ini. Hampir 2 juta karyawan di Indonesia dirumahkan akibat tutupnya beberapa usaha. WHO bahkan mengumumkan akan adanya bencana kelaparan yang melanda dunia. Kami ingin mengajak Anda membangkitkan perekonomian UMKM melalui penyaluran bantuan berupa kebutuhan pangan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Bantuan yang Anda berikan dapat disalurkan melalui jika Anda ingin membantu pelaku UMKM yang ada di sekitar Anda atau Anda ingin bergabung bersama kami, daftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Nah, apabila Bapak Ibu berkenan untuk berdonasi, dapat disalurkan melalui rekening Mandiri, BNI, maupun Fintech, ada GoPay dan Dana. Ini juga ada untuk barcode-nya. Nah, Review ini didirikan oleh 4 mahasiswa sekolah bisnis sarjana. Nah, untuk laporan donasinya dapat diakses melalui link berikut atau bisa mengunjungi laman Instagram kami, sharingyou_, ada Twitter juga dan ada Facebook juga. Nah, sharingyou ini didirikan oleh 4 mahasiswa sekolah bisnis IPB Angkatan 55. Nah, mungkin ini adalah diskusi selanjutnya untuk diskusi himpunan alumni kelima dengan tema pembelajaran dari pandemi COVID untuk bisnis, pemerintahan, dan keluarga. Yang akan dilaksanakan Jumat pada 29 Mei 2020 pukul 9 sampai setengah 11 siang dengan narasumber Pak Darmin dan moderatornya Pak Suri. Untuk pendaftaran dapat diakses melalui laman bit.ly diskusi 5 Himpunan Alumni SPIPB. Sekian Pak, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Idel ya. Terima kasih juga udah sekalian membacakan apa yang harus saya bacakan minggu depan ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, minggu depan juga tidak kalah menarik ya. Ada pertemuan lagi, ada diskusi lagi Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Jadi pastikan kembali hadir, apalagi sekarang ini sudah jadi sebuah kenormalan baru ya. Kita bicara diskusi, bicara meeting, kita bisa lakukan secara online. Jadi pastikan seperti yang tadi dibilang sama Mbak Idel, bisa langsung daftar kembali di websitenya, di linknya gitu, untuk memastikan Bapak Ibu sekalian bisa ikut minggu depan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya sudah hadir pada hari ini. Khususan utamanya saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita semua pada hari ini, yaitu Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Irwan. Ya, topik atau tema bisnis sosialnya ini banyak sekali memberikan inspirasi, banyak memberikan insight gitu ya. Tinggal bagaimana, apalagi ya sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, ya ini bisa diterapkan lah, terutama bagaimana kita bisa memberikan dampak untuk orang-orang di sekitar kita gitu. Dan juga ini sudah mau Idul Fitri insya Allah ya, jadi saya mewakili Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini, mohon maaf lahir batin, mohon dimaafkan jika ada kesalahan ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan, tentunya sudah di suasana Syawal ya, Kang Asep ya, sudah di di bulan penuh kemenangan gitu. Jadi mohon maaf dari saya jika ada kesalahan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini, dan juga untuk panitia ada Kang Asep, ada Mbak Widi dan juga Mbak Febi ya, yang memastikan berlangsungnya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, Pak Rudi. Terima kasih Pak Judianto. Terima kasih Pak Judianto, Pak Asep. Terima kasih Pak Yudi. Informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Judianto. Mbak Febi, Mbak Widi, makasih. Bu Ririn. Terima kasih Mbak Oki. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Pak Yudi, terima kasih semua Pak Rudi, panitia. Pak Desi, kita tanggapi bersama Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Selamat ya presentasinya. Pamit. Assalamualaikum. Terima kasih. Informasi Pak.
Makasih ya Pak. Bu izin live dulu.